Elon Musk kecil bukanlah anak yang mudah disukai. Ia tumbuh di Pretoria, Afrika Selatan, sebagai anak yang terlalu banyak membaca buku, terlalu banyak berpikir, dan terlalu sedikit bicara. Ia kerap menjadi sasaran bullying, dipukul, didorong dari tangga, bahkan sempat dirawat di rumah sakit. Tapi dari kesendirian dan luka itu, Elon menemukan pelarian, komputer. Di usia muda, ia belajar pemrograman secara otodidak dan berhasil menjual game buatannya hanya dengan kode-kode sederhana. Lingkungannya tidak pernah benar-benar memahami cara berpikir Elon. Bahkan keluarganya pun kerap bingung dengan ambisi-ambisi besarnya. Tapi ia tak peduli. Di balik sikap pendiam dan tatapan kosongnya, Elon menyimpan keyakinan bahwa ia akan menciptakan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah dunia. Ketika ia memutuskan hijrah ke Amerika, ia datang tanpa uang, tanpa koneksi, hanya dengan mimpi dan kegigihan. Ia percaya bahwa Amerika adalah tempat bagi orang-orang gila yang punya ide besar. Dan di sanalah ia mulai menapaki jalan penuh risiko dari bawah, sangat bawah. Setelah pindah ke Amerika, Elon Musk langsung bergerak cepat. Ia bukan tipe orang yang menunggu kesempatan datang, ia menciptakan kesempatan. Dengan pengetahuan teknologi yang ia miliki, ia mendirikan sebuah perusahaan finansial berbasis internet yang berani menantang sistem perbankan lama. Perusahaan itu bernama X.com, cikal bakal dari PayPal, layanan pembayaran online yang kini digunakan jutaan orang di seluruh dunia. Elon bukan hanya berani dalam ide, tapi juga dalam mengambil risiko. Ia menaruh seluruh uang dan waktunya ke dalam perusahaan itu. Ia bekerja tanpa henti, mengabaikan kenyamanan, dan fokus sepenuhnya pada misi besarnya, menciptakan sistem keuangan yang cepat dan global. Tapi kesuksesan PayPal tidak datang tanpa konflik. Di balik pencapaian itu, para eksekutif dan investor mulai merasa tidak nyaman dengan gaya kepemimpinan Elon yang dianggap terlalu keras kepala dan ambisius. Ia akhirnya disingkirkan dari kursi CEO oleh dewan perusahaan. Kebanyakan orang mungkin akan menyerah setelah disingkirkan dari perusahaan yang mereka dirikan sendiri. Tapi tidak dengan Elon. Ia menjual sahamnya, membawa pulang keuntungan besar, dan bukannya pensiun. Ia justru melangkah ke arah yang lebih berani. Ia menatap ke langit dan mulai berbicara tentang luar angkasa, tentang koloni manusia di planet lain, tentang masa depan yang hampir semua orang anggap mustahil. Lalu ia menggunakan sebagian besar uangnya untuk mendirikan SpaceX, sebuah perusahaan roket swasta. Dunia tertawa, media mengejek, ilmuwan profesional mencibir, tapi Elon tetap pada jalurnya karena ia tidak mendirikan perusahaan roket dari nol. Bukan hanya gila, itu dianggap mustahil. Elon Musk bukan lulusan teknik penerbangan, bukan mantan astronot, dan bukan ilmuwan senior, tapi ia nekat. Ia merekrut anak-anak muda penuh semangat, menyewa gudang kosong, dan membangun roket dari bahan-bahan yang bahkan sebagian besar ahli anggap tidak masuk akal. Ia tidak hanya ingin meluncurkan satelit, ia ingin menjadikan manusia sebagai makhluk yang bisa hidup di lebih dari satu planet. Tapi kenyataan tidak semudah ambisi. Uji coba roket pertamanya, Falcon, gagal, meledak di udara. Uji coba kedua, gagal. Yang ketiga, gagal lagi. Setiap kegagalan membuat dunia semakin sinis. Investor mulai ragu, media mulai mencibir. Banyak yang menyebutnya gila, bahkan menuduhnya hanya membakar uang tanpa hasil. Yang paling menyakitkan, Elon hampir bangkrut. Ia sudah menghabiskan sebagian besar kekayaannya, bahkan harus meminjam untuk membayar gaji karyawan. Tapi ia bertahan. Ia menghabiskan malam demi malam tidur di pabrik, membaca, belajar, dan mengutak-atik desain. Ia terlibat langsung dalam hal-hal terkecil, bahkan hingga pemilihan mur dan baut. Hingga akhirnya, pada percobaan keempat, roket Falcon sukses mencapai orbit. Dunia terdiam. NASA mulai melirik. Kontrak miliaran dolar datang, dan Elon membuktikan. Bahkan yang tampak paling mustahil bisa jadi kenyataan jika diperjuangkan tanpa henti. Saat sebagian besar orang masih sibuk dengan mobil berbahan bakar minyak, Elon Musk sudah bermimpi tentang masa depan listrik.
Ia ikut mendanai dan memimpin Tesla, perusahaan mobil listrik yang waktu itu nyaris tidak punya peluang bersaing di industri otomotif. Banyak yang menertawakannya. Mobil listrik tidak mungkin menggantikan mesin pembakaran, kata mereka. Tapi sekali lagi Elon tidak peduli. Tesla hampir bangkrut berkali-kali. Produksi molor, biaya membengkak dan para pesaing menekan dari segala arah. Elon harus menghadapi pertanyaan besar. Apakah ia terlalu serakah karena mengejar terlalu banyak hal sekaligus? Roket, mobil, energi. Banyak pihak meminta dia mundur, atau setidaknya menyerahkan kendali perusahaan kepada eksekutif yang lebih waras. Tapi Elon tetap bertahan. Ia menjual saham pribadinya, tidur di lantai pabrik, dan bahkan secara terbuka meminta maaf atas kesalahan manajemen. Ia berani menghadapi kritik publik. Tapi di balik tekanan luar biasa itu, satu demi satu impian mulai membuahkan hasil. Tesla Model S dirilis, teknologi baterai ditingkatkan. Inovasi demi inovasi menjadikan Tesla bukan sekadar mobil, tapi simbol perubahan besar dalam industri otomotif. Elon tak hanya menjual produk, ia menjual masa depan. Dan untuk itu ia siap menghadapi semua badai. Tak banyak tokoh dalam sejarah yang berani mengambil risiko seperti Elon Musk. Selain SpaceX dan Tesla, ia juga menggagas proyek-proyek yang bahkan terdengar seperti fiksi ilmiah. Neuralink untuk menghubungkan otak manusia dengan komputer. The Boring Company untuk membangun terowongan bawah tanah demi mengatasi kemacetan. Hingga Starlink. Ribuan satelit yang dikirim ke orbit untuk menghadirkan internet global. Banyak yang menyebutnya berlebihan, megalomania, bahkan terobsesi kekuasaan. Tapi Elon selalu mengulang satu kalimat, "Saya tidak takut gagal, saya hanya takut tidak mencoba." Baginya, satu kegagalan tidak lebih menakutkan daripada satu hari hidup tanpa mencoba membuat dunia lebih baik. Ia kerap menjadi sorotan karena gaya bicaranya yang belak-belakan, tweetnya yang kontroversial, dan keputusan-keputusan bisnis yang mengejutkan pasar. Tapi terlepas dari semua itu, tak bisa dipungkiri, dia membuat dunia memperhatikan. Ia memaksa industri untuk bergerak lebih cepat, lebih berani, lebih hijau. Dan meskipun banyak orang menganggapnya aneh, Elon tahu bahwa untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, seseorang harus berani menjadi berbeda. Harus berani jadi orang yang ditertawakan dunia. Hari ini Elon Musk dikenal sebagai salah satu orang paling berpengaruh di planet ini. Perusahaan-perusahaan yang ia pimpin tidak hanya menghasilkan produk, tapi juga membentuk ulang industri dan kehidupan manusia. Dari mobil tanpa emisi internet global, hingga kemungkinan tinggal di Mars, semuanya lahir dari keberanian satu orang yang memilih untuk tidak menyerah meski dicibir, ditertawakan, bahkan dipukul berkali-kali oleh kenyataan. Elon Musk membuktikan bahwa visi, jika dikombinasikan dengan kerja keras, keberanian, dan mental baja, bisa menggerakkan dunia. Ia bukan tanpa cacat, bukan tanpa kontroversi. Tapi itulah harga dari keberanian berpikir melampaui zaman. Dalam dunia yang seringkali takut gagal, Elon adalah pengingat bahwa justru kegagalan adalah bagian penting dari kemajuan. Dan jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk klik tombol suka, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan berlangganan channel Biografi Kilat. Karena di sini, kami akan terus membawakan kisah-kisah luar biasa dari tokoh-tokoh yang mengubah dunia. Bukan karena kesempurnaan mereka, tapi karena mereka berani berbeda.